Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Lihi dengan NIM 22650015. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kelima pada mata kuliah manajemen proyek. Langsung saja. Lingkup mencangkup pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Hasil atau deliverable adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan atau notulen rapat. Selanjutnya, manajemen lingkup proyek mencangkup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Proses manajemen lingkup proyek. Yang pertama, perencanaan lingkup. Yang kedua, definisi lingkup. Yang ketiga, membuat WBS. Yang keempat, verifikasi lingkup. Dan yang kelima, pengendalian lingkup. Perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencangkup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utamanya mencangkup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Contoh project charter seperti di layar. Contoh proyeknya lagi seperti ini. Definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal, carta proyek, aset, proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Membuat Work Breakdown Structure atau WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh WBS internet disusun berdasarkan produk, seperti di layar. Contoh WBS internet disusun berdasarkan fase. Pendekatan untuk mengembangkan WBS. Yang pertama ada pedoman. Beberapa organisasi seperti DORT memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Pendekatan analogi, pendekatan top down, pendekatan bottom up, dan pendekatan need mapping. Ini merupakan contoh pendekatan need mapping. Hasil WBS dalam diagram. Verifikasi. Sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek teknologi informasi yang sengsara karena scope creep dan verifikasi lingkup yang buruk. Pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan, dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Dan yang ketiga, mengelola perubahan ketika terjadi. Varians adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kelima pada mata kuliah manajemen proyek. Mohon maaf dari kata-kata yang salah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.